Yo, halo Movie Mania. Selamat datang di channel YouTuber pemula yang masih nyoba nyari belas dari bikin konten alur cerita film. Konten kali ini nyeritain film yang dibintangi sama mas-mas pemeran Deadpool yang namanya Ryan Reynolds. Film Free Guy menceritakan kisah seorang teller bank yang menjalani hari-harinya dengan membosankan. Namun hidupnya tiba-tiba berubah pada saat ia bertemu dengan gadis misterius. Penasaran gimana keseruan ceritanya? Di suatu hari yang cerah di atas kota bernama Free City, seorang pria meloncat dari pesawat menggunakan parasut. Pria tersebut mendarat tepat di dalam sebuah mobil. Pria tersebut langsung tancap gas menghindari mobil polisi dan helikopter yang mengejarnya. Di kota ini, tiap orang yang menggunakan kacamata bisa ngelakuin apapun yang mereka mau. Di dalam sebuah apartemen, seorang pria bernama Guy baru bangun dari tidurnya. Seperti kesehariannya, Guy saat bangun menyapa ikan miliknya. Dia ganti baju dan memulai sarapan sambil nonton televisi. Guy bekerja di sebuah bank di Free City. Sebelum ke tempat kerjanya, seperti biasa, Guy selalu mampir di kedai kopi favoritnya, memesan kopi krim gula favoritnya. Ini teman Guy, namanya Buddy. Buddy seorang satpam yang bekerja di tempat Guy bekerja. Orang-orang di Free City kelihatan selalu bahagia walaupun mereka dizolimi. Mau dipukul, dirampok, mereka tetap happy. Di depan sebuah etalase, Guy melihat sebuah sepatu olahraga yang harganya $200. Guy pengen banget punya sepatu kayak gitu. Guy pun buru-buru ngecek duitnya di ATM. Sayangnya uangnya kurang. Nyampe di bank, Guy bekerja kayak biasa. Meskipun kelihatan bahagia, Guy ini pengen banget punya pacar. Saat Guy lagi kerja, tiba-tiba muncul perampok membawa senjata api masuk ke dalam bank. Guy sama Buddy disuruh tiarap di lantai. Sambil tiarap, Guy dan Buddy masih tetap ngegibah dengan santainya. Guy curhat ke Buddy kalau dia pengen banget punya cewek yang modelan Megan Fox tapi bisa nyanyi kayak Taylor Swift. Ngarep nih orang. Scene berpindah ke sebuah gang sempit. Seorang gadis berkacamata turun dari atap. Wanita ini bernama Molotov Girl. Gadis ini hendak melakukan transaksi dengan seorang pria bertopeng. Transaksi tersebut mengenai sebuah klip misterius. Si pria bertopeng menyerahkan alamat di mana klip tersebut berada. Namun, karena pria tersebut terus saja bertanya apa guna klip tersebut kepada Molotov, Molotov pun akhirnya menembak pria itu hingga tewas. Saat sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya, Guy berpapasan dengan Molotov Girl. Mendadak pandangan Guy tidak bisa berpaling dari Molotov. Guy pun berkata kepada Buddy kalau gadis ini adalah gadis yang ia impikan selama ini. Entah kenapa Guy pingin banget kenalan sama Molotov. Namun Buddy berusaha mencegah Guy. Buddy mengingatkan bahwa wanita itu menggunakan kacamata dan orang yang berkacamata tidak akan merespon orang yang gak pakai kacamata macam Guy dan Buddy. Biar gitu Guy tetap bersikeras untuk ngikutin gadis itu. Guy mengikuti Molotov Girl. Ia berjalan menyeberangi rel. Namun tiba-tiba saja Guy tertabrak kereta yang lewat di sana. Ternyata Free City adalah sebuah kota di dalam game. Dan Molotov Girl adalah karakter game yang dimainkan oleh seorang gadis yang bernama Millie. Setelah keluar dari game, Millie melihat iklan game Free City 2 yang akan segera dirilis. Millie terpaksa mengakhiri permainannya karena ia diusir oleh pelayan kafe tempatnya bermain. Keesokan harinya, Guy kembali terbangun di kasur kamarnya. Saat Guy ingin memesan kopi, tiba-tiba di kepalanya terfikir bahwa ia ingin memesan kopi yang lain dari yang biasanya. Ia tiba-tiba ingin memesan segelas cappuccino. Sesuatu yang aneh mengingat Guy selalu memesan kopi yang sama tiap harinya. Hal itu membuat semua orang di sekelilingnya memandangnya dengan rasa aneh. Perasaan tegang pun terjadi. Namun akhirnya Guy tetap memesan kopi dan krim seperti biasanya. Guy dan orang lain yang tidak menggunakan kacamata adalah karakter sampingan atau yang biasa disebut NPC dalam game. Mereka selalu diprogram untuk melakukan hal yang sama, seperti Guy selalu memesan kopi, krim, dan gula. Officer Johnny! Have a good one, Guy. Di dalam bank tempat Guy bekerja kembali lagi terjadi perampokan.
Seperti biasa, Guy dan Buddy pun teriarap. Namun kali ini Guy melihat Molotov Girl di luar gedung. Buddy berusaha mencegah Guy untuk mengejar gadis itu. Namun karena tekadnya sudah bulat, Guy berdiri dan menghampiri perampok. Ia berniat meminjam kacamata milik sang perampok. Perampok tersebut memukuli Guy berkali-kali. Namun karena melihat gadis impiannya semakin jauh, Guy pun malah melawan. Ia secara tidak sengaja menembak perampok dan akhirnya berhasil mendapatkan kacamata miliknya. Ia kemudian pergi keluar dari bank. Guy memakai kacamata tersebut dan ia langsung kaget melihat situasi di sekitarnya yang langsung berubah. Muncul tanda dan tulisan aneh di sekelilingnya. Di sampingnya Guy melihat sebuah kotak kesehatan. Lalu Guy pun berusaha meraihnya. Guy mendadak merasa sehat kembali dan sembuh dari luka-luka di tubuhnya. Lalu Guy melihat seorang karakter yang jatuh dan tewas. Dan pada saat itu muncul uang dari atas tubuhnya. Guy pun menghampiri dan mengambil uang itu. Ajaibnya tiba-tiba uang Guy bertambah. Guy pun bergegas memeriksa rekeningnya dan ternyata benar bahwa uang Guy menjadi bertambah. Di dunia nyata, programmer game Free City yang bernama Keys dan Mouser kebingungan melihat klip seorang NPC di Free City berhasil membunuh karakter player asli. Mouser mengira bahwa karakter Guy adalah tindakan seorang hacker yang menggunakan skin atau atribut NPC. Untuk memastikannya, Keys dan Mouser pun masuk ke dalam game Free City. Ia mencari player berbaju biru. Guy akhirnya berhasil membeli sepatu impiannya. Saat ia hendak masuk ke pintu di seberang rel, Guy dipergoki Keys dan Mouser. Come here. Go, let's go. Come on, bud. Keys yang menggunakan skin polisi dan Mouser yang menggunakan skin kelinci pink membuat Guy kebingungan. Karena masih mengira Guy adalah seorang hacker, Mouser meminta Guy melepaskan skin yang mirip NPC itu. Guy pun semakin bingung. Dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Karena kesal, Keys dan Mouser pun menembaki Guy. Guy yang panik pun berlari mencoba menghindar. Dia masuk ke dalam sebuah gedung buat ngindarin kejaran Keys dan Mouser. Guy masih aja ditembakin. Dia melihat melalui kacamatanya bahwa sepatunya memiliki kemampuan khusus. Guy pun melompat tinggi ke lantai di atasnya. Guy yang untuk ketiga kalinya mencoba melompat terlalu tinggi dan hampir saja terjatuh. Tindakan tersebut membuat Mouser semakin kesal. Ia pun mengotak-atik program di komputernya. Ia membuat dirinya menjadi dalam mode Tuhan. Dia bisa merubah, membuat, dan menghilangkan apapun yang dia mau. Guy yang terdesak karena sepatunya sudah tidak bisa mengeluarkan kemampuan unik lagi, melihat bola pengait untuk kabur. Guy pun berlari melewati beberapa item. Dia pun mencoba meloncat dan malah terjatuh. Di dalam kacamatanya, Guy melihat sebuah item dan langsung menggunakannya. Tiba-tiba muncul balon yang menyelamatkan Guy. Dipikirnya sudah berhasil melarikan diri, namun Guy tiba-tiba saja ditabrak oleh Keys dan Mouser. Keys dan Mouser pun keluar dari game. Keys masih penasaran siapa player yang memainkan Guy. Karena setelah Guy mati, tidak ada data satupun player yang offline. Mouser mencoba menenangkan Keys dengan menyebut mungkin itu adalah bug biasa dalam sebuah game. Flashback ke masa lalu, terkuak bahwa Keys dan Millie adalah seorang sahabat yang dulu bekerja sama membangun sebuah game yang berjudul Life Itself. Millie dan Keys menanamkan sebuah AI di mana karakter di dalam sebuah game bisa berinteraksi dan berevolusi seiring berjalannya waktu. Malam harinya, Millie mencoba menemui Keys di apartemennya. Millie ngasih tahu Keys tentang info sebuah klip yang bisa membuktikan bahwa Antoine, pemilik game Free City, telah menjadikan game mereka, Life Itself, sebagai dasar dari game Free City dan tidak memberitahu mereka. Keys menjelaskan kepada Millie bahwa Antoine telah membeli game tersebut secara sah. Millie mengungkapkan bahwa Antoine mencuri karya mereka agar mereka tidak mendapatkan royalti dari game Free City. Millie meminta Keys untuk membantunya mencari bukti tersebut. Keys yang tidak percaya dengan ucapan Millie meminta Millie untuk pergi dari apartemennya. You need to leave. Kembali dalam game, Guy terbangun. Namun, hari ini tidak seperti biasanya. Guy tidak memakai kemeja biru dan tidak pergi ke kantornya. Di tempat lain, Millie berusaha masuk ke akunnya. Ia pergi ke tempat di mana tersimpan klip yang menjadi bukti kebohongan Antoine. Millie yang sedang mengawasi sebuah rumah milik seorang player dikagetkan oleh kemunculan Guy di sampingnya. Ternyata dari tadi Guy mengikutinya. Namun, lengah karena kedatangan Guy,
Keberadaan mereka diketahui oleh penjaga. Para penjaga pun menembaki mereka. Millie kabur dengan membuka sebuah portal. Guy pun mengikuti Millie. Millie lalu mengajak Guy untuk masuk ke dalam markas miliknya. Millie masih mengira Guy adalah player baru yang gak ngerti apa-apa. Millie ngasih tahu Guy kalau Guy mau kenalan dengan dirinya, Guy harus ningkatin level dulu. Dimana saat ini Millie memiliki level 195 sementara Guy baru level 1. Millie menjelaskan ke Guy gimana caranya naikin level, yaitu dengan cara ngerjain misi kayak ngebunuh player lain, ngerampok bank, dan hal buruk-buruk lainnya. Guy yang kebingungan karena tidak pernah ngelakuin hal jahat seumur hidupnya, bertekad untuk menaikkan level supaya bisa dekat dengan Millie. Karena nggak pernah ngelakuin hal aneh, Guy pun langsung tewas saat mencobanya. Besoknya ia mencoba lagi, dan masih aja gagal. Tapi sedikit demi sedikit Guy mulai paham cara menaikkan levelnya. Dan justru levelnya bisa naik lebih cepat dibanding semua player di seluruh dunia. Hal ini membuat Guy menjadi viral. I have 3 words for you. Blue shirt guy. Gamer dan streamer seluruh dunia membicarakan Guy, yang sekarang dikenal sebagai pria berbaju biru. Semua orang penasaran siapakah player yang memainkan pria berbaju biru. I don't know who this guy is, but he's outskilling all these players. Guy pun menjadi karakter game idola di seluruh dunia. Dan dalam waktu singkat ia berhasil mencapai level 102. Guy kemudian berjalan masuk ke dalam bank tempatnya bekerja. Ia mencoba mengajak Buddy untuk berhenti dari rutinitasnya. Kebetulan di saat yang bersamaan datang player yang mau ngerampok bank tersebut. Guy merebut senjata dan kacamata perampok tersebut, kemudian menyuruhnya pergi. Guy membujuk Buddy untuk memakai kacamata seperti dirinya. Namun sayang Buddy menolaknya. Scene pun berlanjut. Millie kembali berusaha masuk ke dalam rumah player yang sebelumnya ia incar. Namun kali ini Millie berhasil membujuk Keys untuk membantunya. Millie berhasil masuk dan mengambil klip yang dia cari. Namun tiba-tiba muncul penjaga yang terus-terusan menembaki Millie. Di saat terdesak, muncul seseorang menerobos masuk dengan menggunakan sepeda motor. Ternyata itu adalah Guy yang datang untuk menolong Millie. Saat Millie hendak mengambil klip yang terjatuh, tiba-tiba muncul karakter petarung yang mengepung mereka. Millie dan Guy pun bertarung dengan karakter-karakter tersebut. Di dunia nyata, Keys kebingungan karena di layar laptopnya tidak ada player lain selain Millie. Guy dan Millie pun berhasil kabur dari rumah itu, namun gagal mendapatkan klip yang mereka incar. Di dalam kantor game Free City, tiba-tiba muncul Antoine, sang pemilik game. Antoine kesal dengan munculnya karakter pria berbaju biru. Karena Guy telah membuat game Free City menjadi viral, tapi justru membuat penjualan game barunya yaitu Free City 2 menjadi turun. Antoine ingin menyingkirkan Guy dari game. Kelihatan bahwa Antoine ini bos developer game yang hobi banget milking money dari player tanpa mikirin game itu sendiri. Semua saran dikasih Keys tapi ditolak oleh Antoine karena alasan duit. Scene kembali ke dalam game. Guy mengajak Millie ke dalam markasnya. Millie sangat kaget dan bertanya siapa Guy sebenarnya. Millie sempat mengira bahwa Guy adalah karyawan Antoine. Ia pun masih penasaran dan mencoba mencari tahu siapa Guy sebenarnya. Lalu Guy mengajak Millie untuk membeli es krim dan berjalan-jalan di taman. Guy membelikan Millie es krim rasa bubblegum favoritnya. Millie pun terkejut karena ia pun sama menyukai es krim rasa bubblegum. Millie merasa mereka berdua memiliki kesamaan. Millie dan Guy pun akhirnya semakin dekat. Dan Guy merasa bahwa Millie adalah gadis yang dia impi-impikan selama ini. Akhirnya Guy memberanikan diri untuk mencium Millie. Millie kemudian berpamitan kepada Guy. Sebelum pergi, Millie mengatakan nama aslinya kepada Guy. My real name is Millie. Di tempat lain, Keys terus mencari siapa Guy sebenarnya. Keys terkejut setelah menemukan fakta bahwa Guy bukanlah karakter yang dimainkan seorang player. Namun Guy adalah sebuah NPC di dalam game. Keys pun buru-buru menemui Millie. Keys berkata kepada Millie bahwa omongan Millie sebelumnya yang bilang bahwa Antoine telah mencuri data game mereka untuk membuat game Free City itu benar adanya. Buktinya adalah karakter Guy. Guy bukanlah karakter yang dimainkan player lain, melainkan dia adalah sebuah NPC. Guy adalah NPC yang berevolusi karena AI yang mereka gunakan dalam game buatan mereka.
Millie pun menceritakan bahwa ia baru saja dicium oleh Guy. Why let him kiss me? Keys yang shock teringat bahwa Free City versi 2 dalam waktu dekat akan dirilis. Itu artinya Free City pertama akan dihapus total. Dan semua bukti mengenai kebohongan Antoine pun akan terhapus. Dimana artinya mereka pun harus buru-buru mencari bukti dari kebohongan Antoine. Scene berlanjut, Millie bergegas menemui Guy. Millie menjelaskan kepada Guy bahwa kota ini dan semua yang ada di dalamnya adalah sebuah game. Guy tidak percaya dengan apa yang dikatakan Millie. Millie tetap menjelaskan bahwa karakter yang tidak berkacamata adalah sebuah NPC, sementara karakter berkacamata adalah player. Guy pun terkejut dan sedih mendengar penjelasan Millie. Ternyata selama ini hidupnya hanyalah karakter dalam sebuah game. Millie juga menjelaskan kalau sebentar lagi game ini akan dihapus. Artinya, Guy dan seluruh orang di Free City akan menghilang selamanya. Guy yang masih shock tidak mendengar ucapan Millie. Ia pun pergi ke pantai untuk membuktikan apa yang Millie katakan. Dan ternyata benar. Tempat yang ia tinggali selama ini adalah dunia dalam sebuah game. Dia dan yang lainnya adalah karakter sampingan alias NPC. Dalam keadaan sedih, Guy pun menemui Buddy temannya. Guy bertanya kepada Buddy tentang seandainya tempat yang mereka tinggali ini adalah sebuah ilusi. Bagaimana pendapat Buddy? Buddy pun menjawab, dia tidak peduli walaupun semuanya hanya ilusi. Karena Buddy merasa pertemanannya dengan Guy terasa sangat. Karena Buddy merasa pertemanannya dengan Guy adalah sesuatu yang nyata dan itulah hal yang terpenting. Buddy tidak mempermasalahkan jika ternyata semua ini adalah ilusi. Kata-kata Buddy itu membuat Guy tersadar. Guy pun mengajak Buddy untuk membobol masuk ke dalam rumah player yang menyimpan data yang Millie incar sebelumnya. Guy dan Buddy mengancam player untuk menyerahkan klip yang mereka incar. Ternyata, sang pemilik rumah adalah player bernama Kit. Kit sangat mengidolakan Guy. Karena Kit adalah seorang fans, dia dengan sukarela menyerahkan klip yang Guy inginkan. Klip yang berisi mengenai level rahasia yang berhasil ia temukan dari kesalahan atau bug di dalam game Free City. Guy pun menemui Millie di markasnya. Lalu ia menyerahkan klip yang berisi bug rahasia. Millie pun senang melihatnya. Guy dan Millie melihat klip milik Kit yang berhasil memasuki tempat rahasia. Tempat rahasia itu ternyata adalah desain game yang dulu diciptakan oleh Keys dan Millie. Kembali ke dunia nyata, Antoine yang masih kesal dengan keberadaan Guy yang membuat penjualan gamenya Free City 2 terus menurun, menyuruh anak buahnya untuk menghapus karakter Guy. Mouser pun memberi ide untuk mereboot server game. Hal tersebut akan membuat Guy kembali ke pengaturan awal. Antoine pun langsung setuju. Ia menyuruh Mouser untuk mereset game tersebut. Saat Mouser mereset game, semua orang terlihat berhenti bergerak. Suasana pun menjadi diam dan tak ada seorang pun yang bergerak. Tiba-tiba Guy pun ikut menghilang. Semua player di dunia bingung atas kejadian ini. Setelah game kembali normal, Millie buru-buru masuk ke dalam game. Ternyata Guy kembali ke pengaturan awal. Dia tidak ingat apapun hal yang terjadi sebelumnya. Millie pun menjadi bingung. Ia dihubungi oleh Keys dan diberitahu bahwa reboot tidak menghapus kecerdasan buatan yang dimiliki oleh Guy. Yang Millie harus lakukan adalah mengulangi pemicu agar Guy bisa kembali mengakses data-datanya yang lalu. Keys juga menjelaskan kalau dia dulu merancang karakter Guy di dalam game pertama mereka sebagai karakter yang mencari wanita impiannya. Dan Keys memprogram wanita impian Guy adalah gadis yang memiliki karakteristik seperti Millie. Jadi Millie lah yang telah merubah program Guy menjadi berevolusi. Millie langsung masuk ke dalam game. Ia menodongkan Guy dan memaksanya memakai kacamata. Namun itu belum cukup. Guy masih belum ingat apa-apa tentang hal yang terjadi sebelumnya. Akhirnya Millie pun secara spontan mencium Guy. Hal itu membuat semua memori Guy kembali dan Guy kembali bisa mengakses data-data di kepalanya. Guy lalu membawa Millie ke apartemennya. Ia memperlihatkan sebuah pulau di seberang pantai melalui pantulan dari kaca apartemennya. Millie lalu menghubungi dan meminta bantuan Keys agar mereka berdua bisa mencapai pulau rahasia tersebut. Guy dan Millie mengumpulkan seluruh NPC dan menceritakan hal yang sebenarnya. Mereka diminta untuk tidak melakukan hal yang biasa mereka lakukan. Karena para player tidak menemukan satupun NPC dalam game Free City,
Akhirnya para player pun sadar bahwa karakter Guy dan NPC lainnya adalah AI yang telah berkembang dan hidup. Hal ini membuat Antoine semakin kesal. Ia sadar bahwa ini adalah ulah Millie. Antoine pun menyuruh Mouser untuk membunuh Millie dalam game. Mouser melakukan segala macam cara untuk membunuh Guy dan Millie dalam game. Mouser mengikuti perintah Antoine, dan ia masuk ke dalam mode Tuhan untuk membuat gedung-gedung bergerak menghalangi mereka. Saat Guy dan Millie dalam posisi terjepit, Case pun membantu dengan tiba-tiba memunculkan jalan untuk mereka meloloskan diri. Guy dan Millie pun akhirnya berhasil lolos. Antoine yang sadar bahwa hal tersebut adalah ulah Case berhasil menangkap Case. Antoine berusaha membujuk Case, tapi Case yang sudah tahu kebohongan Antoine menolak. Dan justru ia membuat jalan untuk Guy dan Millie menyeberangi pantai menuju pulau rahasia. Antoine yang kesal memecat dan mengusir Case dari kantor. Antoine lalu memerintahkan Mouser untuk memutuskan koneksi semua player di dalam game. Diam-diam, Case menyiarkan aksi Guy di dalam game secara live. Semua orang di dunia pun bisa melihatnya. Antoine lalu menyuruh anak buahnya yang lain untuk mengeluarkan NPC baru yang bernama Dude. Dan di saat Guy sedang berjalan, ia dihadang NPC baru tersebut. Dude sangat mirip dengan Guy, namun Dude memiliki tubuh yang lebih kekar dan berotot dibandingin Guy. Dude pun mengajar Guy habis-habisan. Peristiwa tersebut disiarkan dan disaksikan oleh seluruh dunia. Dengan bantuan kacamatanya, Guy berusaha mengaktifkan item-item miliknya. Dari mulai perisai Captain America hingga lightsaber, Guy gunakan untuk melawan Dude. Tapi Dude masih terlalu kuat. Sadar bahwa Dude sangat kuat tapi memiliki sifat seperti anak-anak, Guy pun memasangkan kacamata ke dalam kepala Dude. Dan apa yang Guy lakukan berhasil. Dude pun malah asik mengejar item-item yang melayang-layang di kacamatanya. Guy ditemani Buddy lalu berlari melewati jembatan. Namun di tempat lain, Antoine yang tidak ingin kejahatannya terbongkar masuk ke dalam ruangan server game. Ia berusaha menghancurkan server game tersebut. Hal tersebut mengakibatkan semua data dalam game Free City menjadi rusak. Gedung-gedung dan jalanan pun hancur. Guy dan Buddy pun terus berlari. Jembatan mulai hancur. Buddy tertinggal di jembatan yang mulai hancur. Buddy meminta untuk Guy melanjutkan dan berkata kepada Guy bahwa ia tidak menyesal. Dan hari ini adalah hari yang terbaik dalam hidupnya. Buddy pun ikut hancur bersama jembatan ala-ala snapnya Thanos. Di ujung jembatan, Guy pun melompat dan menghilang. Guy berhasil mendarat di pulau rahasia tersebut. Ia akhirnya menunjukkan kepada dunia data game milik Case dan Millie yang dicuri oleh Antoine. Semua orang pun bersorak. Antoine yang hendak menghancurkan semua server yang ada dihadang oleh Millie. Millie lalu membuat sebuah penawaran. Millie akan membiarkan Antoine untuk melanjutkan episode Free City dan tidak membayar royalti kepada dirinya dan Case. Millie hanya ingin game miliknya untuk dikembalikan. Hal ini pun membuat Antoine menjadi setuju. Film pun berlanjut. Game Free City 2 mengalami kegagalan. Hal itu diakibatkan bug dan hal lainnya. Akhirnya hal ini pun menyebabkan Antoine dituntut oleh para playernya. Sementara Case dan Millie membuat game baru bernama Free Life. Game ini memiliki kecerdasan buatan di dalamnya. Case menawari Millie kopi krim dengan gula kesukaannya. Ia pun pergi. Sementara Millie masuk ke dalam game untuk menemui Guy. Guy lalu memberitahu Millie sesuatu, bahwa perasaan cintanya kepada Millie adalah program yang ditanamkan oleh programmer yang menciptakan dirinya. Guy sebenarnya adalah surat cinta untuk Millie dari orang tersebut. I'm just a love letter to you. Millie pun akhirnya tersadar bahwa Case adalah orang yang mencintai Millie selama ini. Teman sekaligus sahabat Millie yang jatuh cinta kepada Millie, tapi ia tidak menyadarinya. Millie pun berlari menyusul Case. Millie memeluk dan mencium Case. Di dalam game, Guy yang sedang berjalan dengan Dude terkejut. Ia akhirnya bertemu kembali dengan Buddy sahabatnya. Buddy seharusnya sudah hancur dan menghilang. Namun, Guy yang sedang berjalan dengan Dude terkejut dengan kehadiran Buddy yang seharusnya sudah hancur dan menghilang. Guy pun bahagia bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan sahabatnya. Dan berakhirlah alur cerita film Free Guy. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share
video ini ke saudara tetangga, ya serah-serah kalian lah ya. And see you in the next video. Bye-bye.